Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Kalam Ramadan, gimana puasanya, masih kuat ya? Mudah-mudahan puasanya kita masih semangat. Ada ayat Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolongmu. Itulah kira-kira intisari dari ayat tersebut. Nah, ternyata ada satu ulama yang menulis kitab Taharatul Qulub wal Khudu li'allamil ghuyub, Sayyid Abdul Aziz Ad-Darani. Itu kemudian mengatakan dengan menukil dari pendapatnya Imam Mujahid bahwa makna as-sabru di situ adalah as-shaum. Artinya bahwa bukan hanya bermakna sabar dan sholat, tapi maknanya adalah jadikanlah puasa dan sholatmu sebagai penolongmu. Dan ini maknanya memang selaras, bahwa sholat dan puasa ini adalah ibadah mahdhah yang memiliki nilai derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kata para ulama, keutamaannya itu setelah sholat adalah puasa. Kalau di tingkatan derajat keutamaan. Tapi bukan hanya itu yang ingin saya bahas pada hari ini, yaitu tentang bagaimana puasa bisa melatih kita untuk bisa melakukan peningkatan kesabaran dalam diri ini. Karena sabar ini adalah mahkotanya para raja. Sabar ini mahkotanya para nabi. Maka orang yang mampu memakai mahkota ini, maka dia akan memiliki derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kemudian kalau kita gali lebih dalam, puasa itu mengajarkan kita untuk bersabar. Bagaimana tidak bersabar? Kita biasa makan sehari 3 kali dengan aneka ragam makanan yang macam-macam. Aneka ragam makanan. Ada yang sifatnya makanan pokok, ada yang sifatnya makanan tambahan, dessert, dan lain-lain. Ada jajanan. Pada saat Ramadan, kita menahan diri untuk bisa menahan lapar tersebut sampai datangnya waktu maghrib. Nah, kita melatih untuk sabar atas hal yang kita inginkan. Kita tidak kemudian dengan segala keinginan harus bisa kita wujudkan, tapi kita sabar menahan diri. Untuk bisa menahan tersebut butuh kesabaran yang luar biasa. Yang kedua, anggota tubuh kita juga dilatih bersabar. Bersabar mata ini untuk tidak melihat hal yang haram. An-nadhru bisyahawat. Kenapa? Karena kita tahu kualitas puasa kita akan menjadi turun derajatnya, turun kualitasnya, turun nilainya ketika seseorang tersebut tidak bisa menjaga anggota tubuhnya, tidak bisa menjaga matanya, tidak bisa menjaga hatinya, tidak pula bisa menjaga mulutnya untuk tidak melakukan ghibah, untuk tidak melakukan namimah, untuk tidak melakukan fitnah. Maka kesabaran dengan puasa tersebut akhirnya menjadikan pribadi orang yang berpuasa sejatinya telah melakukan pelatihan kesabaran dalam dirinya untuk menjadi orang-orang yang baik di kemudian hari. Nah, oleh sebab itu sangat tepat ketika sabar itu adalah buahnya, hasil daripada orang-orang yang berpuasa. Salah satunya adalah meningkatnya nilai kesabaran dia, baik kesabaran menghadapi hal-hal yang tidak baik maupun kesabaran untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Sehingga para ulama kemudian menggolongkan sabar itu ada 3 kelompok, 3 golongannya. 1, sabar akan ketaatan kita kepada Allah. Kita sholat, kita zakat, kita puasa, itu sabar. Kita harus sholat sehari 5 waktu, 17 rakaat 1 hari 1 malam. Di waktu Allah memanggil kita sholat zuhur 4 rakaat. Sesibuk apapun kehidupan aktivitas kita, kita tetap melakukan hal tersebut dengan sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah. Datang bulan Ramadan,
Kita juga bersabar akan ketaatan tersebut karena kita yakin itu adalah perintah dari Allah kepada setiap manusia yang beragama Islam. Sabar yang pertama adalah sabar akan ketaatan kepada Allah. Sabar yang kedua adalah sabar akan hal-hal yang diharamkan oleh Allah untuk tidak kita lakukan, untuk kita jauhi. Kita menjauhi perzinahan, kita menjauhi meminum khamr, meminum minuman yang keras, minuman keras beralkohol yang dapat memabukkan. Sabar memakan hal-hal yang haram menurut agama kita. Nah, kesabaran itulah sebagai bentuk kesabaran yang kedua, sabar akan segala hal yang diharamkan oleh Allah untuk kita jauhi. Dan kategori yang ketiga adalah sabar akan hal-hal yang telah ditetapkan oleh Allah walaupun itu terasa pahit oleh kita. Karena kita yakin apapun yang ditetapkan oleh Allah itu pasti akan memiliki nilai hikmah yang luar biasa untuk kita semuanya. Sahabat kalam Ramadan, mari kita jadikan puasa sebagai alat untuk meningkatkan kesabaran diri kita. Sehingga setelah selesai bulan Ramadan ini, kesabaran kita meningkat dan pembalasan bagi orang-orang yang sabar adalah tiada ada batasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang yang berpuasa menjadi orang juga yang bersabar akan segala hal yang telah tadi disebutkan. Sabar akan ketaatan, sabar untuk menjauhi larangan, dan sabar akan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.